Pernah nggak sih Anda kepikiran apa ya hakikat gereja itu sebenarnya? Apa cuma tempat kita kumpul-kumpul hari Minggu atau ada makna yang lebih dalam lagi? Ya, seringkali kita anggap remeh ya. Atau mungkin bagaimana sih institusi yang fokusnya ke hal spiritual ini eh, sebaiknya berhubungan sama kekuatan duniawi kayak negara gitu. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan krusial ini kan sebenarnya udah jadi perdebatan teologis lama ya. Betul banget, kita sering punya asumsi sendiri tentang gereja, tapi jarang banget kita bongkar sampai ke akar pemikirannya gitu. Iya kan? Nah, untuk bantu kita nih ngebongkar ini hari ini, sumber utama kita adalah kutipan-kutipan dari satu karya teologi yang cukup penting ya, khususnya di tradisi Reformed. Judulnya The Church of Christ. Oh, James Bannerman ya? Betul, James Bannerman dia teolog Presbyterian Skotlandia abad ke-19. Jadi kita bakal lihat perspektif yang ya historis tapi rasanya kok masih relevan ya sampai sekarang. Iya, Bannerman itu cara penyajian argumennya sangat terstruktur, sistematis. Walaupun ditulisnya udah lama banget, hampir 2 abad lalu, tapi isu yang dia angkat soal identitas gereja, sumber kuasanya, hubungannya sama pemerintah sipil, itu kayaknya masih relevan aja gitu. Masih bergema ya. Masih, ini bukan cuma bacaan akademis yang kering loh, tapi nyentuh banget ke inti gimana kita memahami komunitas iman kita di tengah dunia ini. Sepakat. Nah, jadi misi kita dalam penelusuran kali ini, kita mau coba gali beberapa gagasan kunci dari pemikiran Bannerman ini. Oke. Kita akan lihat gimana dia mendefinisikan gereja sebagai institusi ilahi, terus dari mana dia percaya kuasa gereja itu datang, apa batasannya, dan ini nih yang sering jadi perdebatan seru. Apa tuh? Gimana dia melihat hubungan yang kompleks, kadang kayak mesra, tapi nggak campur tangan gitu ya, antara gereja sama negara. Oke deh, mari kita bedah lebih dalam pemikiran Bannerman ini. Siap. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya gereja itu? Kalau dari kacamata Bannerman, berdasarkan sumber kita ini? Nah, poin pertama yang langsung kelihatan banget ditekankan itu gereja bukanlah, katakanlah sekedar klub pilihan gitu. Bukan perkumpulan sukarela yang dibentuk cuma karena orang punya minat sama atau inisiatif manusia aja. Bannerman ngelihatnya jauh lebih fundamental dari itu kan? Tepat sekali. Bagi Bannerman, gereja itu adalah sebuah institusi ilahi. Ini bukan istilah enteng loh. Maksudnya, gereja itu didirikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Langsung oleh Kristus ya? Ya, bukan oleh para rasul, bukan sama jemaat mula-mula, apalagi sama keputusan sinode atau konsili belakangan. Pendirinya itu ilahi. Jadi eksistensinya, tujuannya, struktur dasarnya, kuasanya itu semua datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ini yang bikin dia beda banget, secara radikal, dari semua institusi atau organisasi bikinan manusia lainnya. Konsekuensinya berarti manusia nggak bisa gitu aja dong ya, ngubah hakikat dasar gereja atau katakanlah ngebubarin gitu aja, kan bukan manusia yang bikin. Persis, manusia dalam pandangan ini tuh cuma kayak pelaksana atau administrator aja dari apa yang udah Kristus tetapkan. Ya tentu ada ruang buat adaptasi dalam hal-hal praktis ya, tapi esensi dan mandat ilahinya itu nggak bisa diutak-atik. Nah, ini jadi dasar penting banget buat memahami klaim-klaim gereja selanjutnya soal otoritas dan independensinya. Kunci yang penting banget nih dalam argumen Bannerman, dan ini sering jadi titik beda ya antara berbagai tradisi teologi, itu soal perbedaan antara gereja yang tampak atau visible sama gereja yang tidak tampak, invisible. Ini kedengarannya agak abstrak nih, bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Tentu. Ini pembedaan klasik sih dalam teologi Protestan. Tujuannya untuk mencoba menjawab realitas komunitas iman yang ya kompleks gitu. Gereja tidak tampak, itu merujuk pada totalitas sejati dari semua orang pilihan Tuhan. Dari skala zaman, segala tempat, yang secara rohani itu menyatu dengan Kristus sebagai kepala mereka. Melalui iman ya? Iya, melalui iman yang menyelamatkan. Ini persekutuan spiritual yang murni, ikatan batiniah yang cuma Tuhan sendiri yang tahu. Kita nggak bisa lihat batas-batasnya pakai mata kita. Oke, itu dimensi spiritual yang katakanlah tersembunyi ya. Terus gimana dengan yang tampak, yang kita lihat sehari-hari di dunia ini? Nah, gereja tampak itu, ya manifestasi luarnya gereja di dunia ini. Isinya, semua orang di seluruh dunia yang secara lahiriah mengaku beriman pada Kristus. Udah dibaptis dalam namanya, menyatakan tunduk pada ajarannya, ikut serta dalam ibadah yang dia tetapkan, plus anak-anak mereka. Nah, yang krusial di sini, kata mengaku itu. Mengaku ya, kuncinya.
Betul, keanggotaan di gereja tampak ini nggak otomatis berarti orang itu bagian dari gereja tidak tampak. Jadi gereja yang kita lihat, komunitas jemaat itu, menurut Bannerman, kayak mixed body gitu ya, campuran. Benar, sumber kita ini merujuk pada perumpamaan yang dipakai Yesus sendiri. Kayak jala pukat yang nangkap semua jenis ikan, ada yang baik, ada yang buruk. Atau ladang gandum. Tapi ada lalang juga tumbuh di antaranya. Oh, yang di Matius itu ya? Iya, betul. Itu menggambarkan realitas bahwa di dalam komunitas gereja yang tampak, akan selalu ada orang-orang yang imannya sejati, si gandum atau ikan baik tadi, bercampur sama mereka yang pengakuannya cuma di bibir aja, atau bahkan palsu, si lalang atau ikan buruk. Cuma Tuhan yang tahu pasti siapa adalah siapa. Itu pembedaan yang penting banget sih. Tapi kenapa ini jadi krusial banget buat Bannerman? Implikasi praktisnya apa gitu? Wah, implikasinya gede banget, nyentuh banyak aspek kehidupan gereja. Pertama, ini ngaruh ke gimana kita memahami keanggotaan gereja. Siapa sih yang boleh diterima jadi anggota? Kriterianya ya pengakuan iman yang kredibel, sama kehidupan yang nggak terlalu bertentangan lah sama pengakuan itu. Bukan klaim kesempurnaan rohani atau kepastian selamat, karena itu udah masuk ranah gereja tidak tampak. Oke, soal keanggotaan. Terus? Jadi dasar buat praktik baptisan anak. Oke. Pantesan ada baptisan anak ya? Nah, ketiga, pembedaan ini jadi salah satu pilar argumen klasik Protestan buat melawan pandangan Gereja Katolik Roma, setidaknya seperti yang Bannerman pahami waktu itu. Yang cenderung menyamakan gereja tampak, institusi hierarkisnya itu, dengan gereja yang sejati. Atau klaim bahwa cuma lewat keanggotaan di struktur tampak itulah keselamatan bisa didapat. Oke, jadi ini bukan cuma teori ya, tapi dampaknya langsung ke praktek keanggotaan, sakramen, bahkan sampai ke dialog antar denominasi. Tapi nih, kalau gereja tampak isinya campuran gitu, gimana cara institusi gereja bisa jalan? Gimana para pemimpinnya jalanin tugas mereka kalau nggak bisa baca hati setiap anggota? Pertanyaan bagus itu. Bannerman bakal jawab gini. Tugas pemimpin gereja tampak itu ya, berurusan sama apa yang kelihatan. Pengakuan iman yang diucapin, keikutsertaan dalam kegiatan gereja, perilaku lahiriah anggota. Mereka nggak diminta jadi hakim atas kondisi hati orang. Itu cuma Tuhan yang tahu. Jadi fokus ke yang eksternal aja ya? Iya. Disiplin gerejawi misalnya, itu diterapin berdasarkan pelanggaran yang nyata terhadap ajaran atau standar moral yang udah ditetapin. Bukan berdasarkan dugaan soal iman sejati seseorang. Ada pengakuan lah akan keterbatasan manusia dalam menilai kerohanian orang lain, tapi sambil tetap menjaga ketertiban dan kesaksian komunitas. Baiklah, jadi kita udah punya gambaran nih soal hakikat gereja menurut Bannerman. Institusi ilahi, ada aspek tampak dan tidak tampak yang beda tapi nyambung. Sekarang kita geser yuk ke isu soal kuasa atau otoritas di dalam gereja ini. Kalau dia institusi ilahi, dari mana sebenarnya otoritas buat bertindak, ngajar, atau ngatur itu datang? Dari kesepakatan anggota? Atau mungkin dari negara yang kasih izin? Nah, ini poin krusial berikutnya. Dan jawaban Bannerman tegas banget. Menurut sumber kita ini, seluruh kuasa dan otoritas yang sah di dalam gereja itu datangnya semata-mata dari Yesus Kristus, Sang Raja dan Kepala Gereja. Cuma dari Kristus. Ya, nggak ada sumber lain. Kuasa itu nggak muncul dari bawah, dari anggota jemaat lewat proses demokrasi gitu. Nggak juga melekat dalam diri pejabat gereja itu sendiri. Mereka kan cuma pelaksana atau minister. Dan yang penting banget ditegaskan, bukan berasal dari negara atau pemerintah sipil. Otoritas ini sering diringkas pakai metafora Alkitab tentang kunci kerajaan surga, yang dipercayakan Kristus ke gerejanya buat dijalankan sesuai perintahnya. Oke, sumbernya dari Kristus. Terus sifat kuasanya ini gimana? Apa sama kayak kuasa yang kita kenal di dunia? Misalnya kuasa pemerintah yang bisa bikin undang-undang, mengut pajak, atau bahkan hukum fisik gitu. Nah, disinilah letak perbedaan fundamental yang ditekankan banget sama Bannerman. Kuasa gereja itu sifatnya unik, murni spiritual. Spiritual ya? Iya, beda jenis, bukan cuma beda tingkatan sama kuasa sipil punya negara. Kuasa sipil itu kan sifatnya koersif, artinya bisa maksa orang patuh pakai sanksi fisik atau material, kayak denda, penjara gitu kan. Nah, kuasa gereja sebaliknya, kerjanya di ranah hati nurani dan pemahaman, lewat sarana-sarana spiritual. Sumber ini ngejelasin beberapa aspek kuasa spiritual ini.
Pertama, ada potestas dogmatika atau kuasa doktrinal. Ini kuasa dan wewenang buat ngajar, menafsirkan, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Gereja dikasih mandat buat nyatakan apa yang Tuhan udah wahyukan. Ya bayangin aja kayak wewenang buat baca dan jelasin peta doktrin yang dikasih sang raja. Oke, kuasa mengajar. Apalagi? Potestas diakiktike, ini kuasa mengatur. Wewenang buat menetapkan tata tertib internal gereja, ngatur pelaksanaan ibadah, sama menjalankan roda pemerintahan gerejawi sesuai prinsip Alkitab. Ini kayak menetapkan aturan perjalanan bersama gitu, tata kelola, biar komunitasnya bisa jalan teratur ke tujuan. Mengajar, mengatur, ada lagi nggak? Ada. Ketiga, potestas diakritike, ini kuasa disiplin. Wewenang buat jaga kemurnian ajaran dan kehidupan jemaat lewat penggemalaan, dan kalau perlu, ya tindakan disiplin. Bisa teguran pribadi, pembatasan sementara dari perjamuan kudus, sampai yang paling serius, ekskomunikasi, pengucilan. Tujuannya apa tuh disiplin? Tujuannya bukan menghukum kayak di dunia ya, tapi lebih ke memanggil pertobatan, melindungi jemaat dari pengaruh buruk, sama menjaga kehormatan nama Kristus. Ini ibarat memastikan sesama pelancong tetap di jalur yang benar. Jadi, ketiga jenis kuasa ini, ngajar, ngatur, mendisiplin, semuanya operasinya di ranah spiritual dan internal gereja ya. Sasarannya hati nurani, bukan pakai paksaan fisik atau sanksi duniawi. Tepat sekali. Dan ada dua batasan penting lagi nih yang ditekankan Bannerman. Pertama, kuasa ini sifatnya ministerial, bukan magisterial. Maksudnya gimana tuh? Artinya, pejabat gerejawi itu jalanin kuasa ini sebagai pelayan, minister, Kristus dan firman-Nya, bukan sebagai tuan, magister yang berkuasa mutlak. Mereka terikat sama otoritas kitab suci. Oke, sebagai pelayan, batasan kedua? Tuh nggak punya kuasa buat bikin hukum atau doktrin baru yang ngikat hati nurani, seolah-olah mereka itu parlemen rohani gitu. Mereka cuma bisa menyatakan atau mendeklarasikan apa yang udah ditetapin Kristus dalam firman-Nya. Ibaratnya, mereka itu hakim yang nerapin hukum yang ada, bukan politisi yang bikin hukum baru. Wah, penjelasannya detail banget ya. Jadi, kuasa gereja itu spiritual, melayani, dan deklaratif. Tujuannya juga selalu buat membangun, bukan ngerusak. Yang menarik di sini nih, gimana Bannerman pakai konsep ini buat kritik model-model lain yang dia lihat di zamannya ya. Benar. Pemahaman ini jadi dasar kritiknya terhadap dua ekstrim yang dianggap keliru. Di satu sisi, dia nolak keras pandangan Erastianisme. Itu gagasan bahwa negaralah yang punya otoritas tertinggi atas gereja, termasuk urusan spiritual kayak doktrin atau pengangkatan pejabat. Buat Bannerman, ini sama aja nerahin kunci kerajaan surga ke penguasa sipil, nggak alkitabiah. Oke, Erastianisme ditolak. Sisi lainnya? Di sisi lain, dia juga kritik apa yang dia anggap sebagai klaim supremasi gerejawi atau papisme dalam pemahamannya tentang gereja Roma waktu itu ya, di mana gereja dianggap punya otoritas absolut, seolah jadi wakil Kristus di bumi yang bisa perintahin hati nurani secara langsung atau bahkan pakai otoritas spiritualnya buat campuri atau kendalikan urusan sipil dan politik. Buat Bannerman, dua-duanya ini sama-sama salah. Gagal menghormati perbedaan fundamental antara kuasa spiritual dan kuasa sipil. Pemisahan antara kuasa spiritual dan sipil ini secara alami bawa kita ke obrolan berikutnya nih, yang juga dibahas panjang lebar di sumber kita. Gimana seharusnya hubungan antara gereja sebagai entitas spiritual dengan negara sebagai entitas sipil? Kan dua-duanya institusi penting dalam hidup manusia. Gimana Bannerman lihat relasi idealnya? Bannerman mulai dari prinsip yang dasar banget. Gereja dan negara itu dua institusi yang berbeda, distinct, dan secara yurisdiksi independen satu sama lain. Beda dan independen ya? Iya, dua-duanya sama-sama ditetapin Tuhan buat tujuan baik, tapi dasar pendiriannya, ruang lingkup wewenangnya, cara kerjanya, itu beda secara fundamental. Negara, menurut dia, didirikan berdasarkan tatanan alam dan hukum moral universal yang Tuhan tanam dalam ciptaan. Berlaku buat semua manusia, percaya atau enggak, demi terpeliharanya ketertiban, keadilan, kedamaian, masyarakat. Fokusnya, ya kehidupan di dunia ini. Sementara gereja? Sementara gereja, kayak yang udah kita bahas tadi, didirikan berdasarkan anugerah penebusan dalam Kristus, ditujukan khusus buat umat pilihannya. Fokus utamanya keselamatan rohani dan kehidupan kekal. Oke, beda dan independen. Tapi apakah ini artinya kayak dua garis rel kereta api yang nggak pernah ketemu? Kayak ada tembok pemisah tinggi gitu antara urusan agama sama negara, kayak konsep sekulerisme modern yang sering kita dengar?
Kok kayaknya pandangan Bannerman lebih ada nuansanya ya? Menarik banget poin ini. Meskipun Bannerman nekenin banget soal perbedaan dan independensi yurisdiksi, dia nggak menganjurkan pemisahan total yang mutlak atau sikap cuek bebek gitu antara gereja dan negara. Malah sebaliknya. Berdasarkan sumber ini, dia justru berpendapat bahwa bukan cuma boleh, tapi bahkan ada semacam kewajiban moral, timbal balik. Kewajiban moral? Buat apa? Buat kedua institusi ini ngejalin hubungan yang bersahabat, friendly alliance gitu, dan saling dukung. Tentu aja dengan cara-cara yang sesuai sama natur dan batas wewenang masing-masing ya. Kewajiban moral buat berhubungan baik. Argumennya dari mana tuh? Kok bisa? Argumennya itu dasarnya beberapa hal. Pertama, dia lihat contoh di Perjanjian Lama, hubungan antara institusi agama sama sipil di Israel. Walaupun ya perlu penyesuaian karena beda zaman perjanjian kan. Kedua, dan ini lebih fundamental, dia argumen bahwa negara, meskipun institusi alamiah, tetap aja institusi yang didirikan Tuhan dan tanggung jawab ke Tuhan. Negara tanggung jawab ke Tuhan juga. Sebagai sumber otoritasnya. Dan dalam batas kemampuannya, mengakui serta melindungi kebenaran yang Tuhan nyatakan. Termasuk eksistensi dan peran positif gereja di masyarakat. Ini bukan berarti negara harus jadi Kristen kayak teokrasi gitu ya. Tapi negara nggak boleh netral secara moral atau buta sama realitas spiritual. Oke, jadi ada dasar teologisnya ya buat hubungan yang bersahabat itu. Tapi gimana caranya hubungan ini bisa jalan tanpa salah satu pihak akhirnya dominasi atau campuri urusan yang lain? Kan itu titik rawan yang sering jadi masalah sepanjang sejarah. Di mana Bannerman narik garis batas tegasnya? Tepat. Kuncinya buat Bannerman itu ada di penghormatan timbal balik yang ketat terhadap ranah yurisdiksi masing-masing yang unik tadi. Negara sama sekali nggak boleh campur tangan urusan internal dan spiritual gereja. Contohnya apa aja tuh urusan internal spiritual? Ya, kayak penetapan doktrin, pengaturan ibadah, pemilihan dan penahbisan pejabat gereja, pelaksanaan disiplin spiritual. Campur tangan negara di area ini itu erastianisme yang dia tolak keras. Sebaliknya, gereja juga sama sekali nggak boleh rebut atau jalanin kuasa sipil yang jadi wewenang negara. Gereja nggak boleh coba perintahin negara, bikin hukum sipil, atau pakai paksaan fisik. Ini yang dia sebut supremasi gerejawi atau papisme dalam definisinya, yang juga dia tolak. Masing-masing harus tetap di jalurnya sendiri. Terus apa dong peran positif negara terhadap kesalehan atau agama kalau nggak boleh campuri urusan internal gereja? Mengacu ke pengertian Westminster, yang jadi standar doktrinalnya, Bannerman paham tugas negara itu memelihara kesalehan, piety, keadilan, justice, dan damai, peace. Dalam ngejalani tugas terkait kesalehan ini, negara melakukannya pakai cara-cara yang kompeten buat dia sebagai lembaga sipil. Contohnya gimana tuh cara yang kompeten? Misalnya nih, melindungi kebebasan setiap warga buat ibadah sesuai hati nuraninya, termasuk melindungi gereja dari gangguan luar. Terus, mengakui prinsip-prinsip moral universal yang diajarin agama, kayak nilai kehidupan, kejujuran, keadilan, mungkin juga ngakui hari istirahat umum kayak hari Minggu. Tapi ini penting, tanpa mendikte doktrin, liturgi, atau disiplin internal gereja manapun. Ironisnya nih, menurut argumen di sumber ini, justru ketika negara secara resmi mengakui status ilahi dan independensi spiritual gereja, itulah jaminan terbaik buat kebebasan gereja itu sendiri. Negara nggak mendikte, tapi juga nggak ngabaikan. Jadi kayak relasi koordinasi tanpa subordinasi gitu ya. Dua-duanya independen di ranahnya masing-masing, tapi bisa kerjasama demi kebaikan umum dengan saling hormat batas. Persis. Anda rangkum dengan baik sekali. Sebuah keseimbangan yang diakui Bannerman sendiri susah banget dicapai secara sempurna dalam praktek di dunia yang penuh dosa ini. Sejarah kan penuh contoh gagal ya. Negara nindas gereja, atau gereja coba kuasai negara. Tapi, ya buat Bannerman, model independensi spiritual gereja yang diakui dan dihormati oleh negara yang bertanggung jawab secara moral ke Tuhan, itulah cita-cita yang paling pas sama tatanan ilahi. Baik. Kita udah menjelajah cukup jauh ya ke dalam pemikiran James Bannerman lewat kutipan-kutipan dari karyanya The Church of Christ. Kita udah bedah pandangannya soal gereja sebagai institusi ilahi dengan dua wajahnya yang tampak dan tidak tampak. Kita juga udah gali sumber dan sifat unik kuasa gereja yang murni spiritual dari Kristus Sang Kepala.
Dan terakhir kita telusuri visinya soal hubungan khas antara gereja dan negara. Dua kerajaan beda dan merdeka, tapi idealnya bisa hidup bareng, harmonis, dan saling dukung dalam batasnya. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari pembedahan gagasan Bannerman ini? Pemikiran Bannerman ini, ya, meskipun lahir dari pergumulan spesifik di Skotlandia abad 19, ngasih kita kerangka berpikir yang kaya banget buat terus direnungkan. Prinsip pemisahan fundamental antara ranah spiritual, apa yang jadi hak Tuhan, sama ranah sipil, apa yang jadi hak kaisar, plus penekanannya soal sumber otoritas yang beda, itu tetap relevan banget. Bener juga ya? Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direfleksikan. Di tengah kompleksitas hidup modern abad 21 ini, di mana garis antara urusan agama sama urusan publik seringkali kelihatan kabur atau bahkan sengaja dikaburin, gimana kita sebagai individu yang sekaligus anggota gereja dan warga negara bisa secara bijak menavigasi potensi konflik atau ketegangan antara loyalitas iman kita sama kewajiban sipil kita. Wah, itu pertanyaan dalam banget. Iya, Gam. Terutama pas kita dihadapkan sama isu-isu etis, sosial, atau politik yang pelik, di mana kedua ranah ini kayak ketemu, gesekan, atau bahkan tabrakan. Ini pergumulan pribadi dan komunal yang terus nantang sih, jauh melampaui sekedar bahas teks ini aja, dan patut jadi bahan refleksi kita dalam menjalani panggilan kita di dunia ini.